masih berani melawan? Ah, Berani menyerangku saat aku menghadapi cobaan? Kau cari mati. Kakak, bagaimana bisa kau menyerang Kak Jingchen? tangkap dia. Apa yang kalian tunggu? Ya, Haya, He Zhaoyan, kau masih keras kepala. Tidak hanya menolak untuk minta maaf, malah berani menyerangku. Kalian yang menyerangku saat aku melewati cobaan. Kalau mau menantangku, hadapi aku langsung. Kalau kalian menyerangku lagi diam-diam, akan kukuliti kalian. Di mana aku? Mengapa semuanya terasa aneh? Hewan spiritual apa itu? Kenapa bisa kecepatannya setinggi itu? Zhaoyan, ini adalah Zhao-Xi, adik kandungmu. Tubuh Zhao-Xi lemah, kenapa kau dorong dia ke air? Apa kau ingin membunuhnya? Zhao-Xi adalah adikmu. Beraninya kau cari orang untuk melecehkannya. Sekarang kau menjadi sangat kejam. Ren, berlutut dan minta maaf padanya. Ternyata aku berada di dunia lain. Dasar tidak berguna. Begitu mudah ditindas orang. Aku tidak akan menyia-nyiakan tubuhmu. Akan kuwujudkan keinginanmu yang belum terpenuhi. Sialan. Gagal melewati cobaan reaksi energinya begitu parah. Kamu baik-baik saja? Ziyu, kamu terluka? Bawa mereka ke rumah sakit. Pak Yi. Kami sudah dapat informasinya. Namanya He Zhaoyan. Dia anak sulung yang tidak disayang. Dia juga istrinya Gu Jingchen, Gimle. Bagaimana lukanya? Informan dia bilang bahwa Fu Jingchen yang memukulnya. Di zaman sekarang, masih saja memukul wanita? Nona He, bagaimana perasaanmu? Kalian siapa? Namaku Yi Huaiji. Terima kasih sudah menyelamatkan Ziyu tadi malam. Ah! Oh, kamu keluarga anak tadi malam ya? Tidak apa-apa, hanya bantuan kecil. Uhuk! Gadis lemah seperti dia punya tenaga sebesar ini? Nona He, kamu terluka. Mau kemana sekarang? Pulang. Meskipun ini urusan keluargamu, aku ingin memperingatkanmu. Fu Jingchen sudah melukaimu sedemikian rupa. Kamu benar-benar mau kembali? Tidak mau pertimbangkan untuk bercerai? 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 Maksudnya suami istri berpisah? Berandalan itu membuat Zhaoyan begitu menderita. Jika tidak mengacaukan hidupnya dan langsung bercerai dengannya, bukankah itu terlalu memudahkannya? Tak boleh bercerai. Pak Yi. Kalau dia mau bercerai, matahari akan terbit dari barat. Dia rela mengorbankan harga dirinya untuk menikahi Fu Jingchen. Semua orang sudah tahu. Bagaimanapun juga, terima kasih kau menyelamatkan Ziyu. Aku berhutang budi padamu. Kalau suatu hari kau butuh bantuan, jangan ragu datang mencariku. Tidak perlu, membunuhnya semudah menginjak semut. Hati-hati. Baik. Kak Jingchen, bukankah itu kakak? Kenapa dia bersama pria lain? He Zhaoyan, pantas saja kau tak pulang semalaman, ternyata kau bersama pria lain ya. Jangan kira aku akan cemburu. Dia adalah suami butanya He Zhaoyan?
Aku belum mencarimu. Kau yang datang menyerahkan diri. Kakak, lepaskan. Kamu mau membunuhnya? Nona He, kalau kamu lukai dia seperti ini, kamu bisa berakhir di penjara. Penjara? Benar. Ini bukan duniaku. Kak Jingchen, kamu baik-baik saja? Aku akan mengampunimu kali ini. He Zhaoyan, siapa yang memberi keberanian untuk memukulku? Pak Fu berani memukul wanita? Benar-benar membuatku takjub. Masalah keluarga kami bukan urusanmu. He Zhaoyan, ikut aku pulang. Nona He, jika kau tak keberatan, kamu bisa tinggal di rumahku agar dia tidak mempersulitmu. Aku bisa menyewa pengacara untuk urus perceraian. Perceraian? Tanya dia. Apakah dia mau meninggalkanku? Aku tahu kamu baik hati. Tapi tenang saja. Tidak ada yang bisa menindasku. Aku pergi dulu. Nona He, Sudah aku bilang, Zhaoyan tidak akan bercerai dariku. Pak Ye, Zhaoyan masih sangat mencintaiku. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Pak Yi, sudah kukatakan, wanita Wabendes penuh hati ingin bersama Fu Jingchen. Siapa yang menasihatinya juga percuma. Ini rumah yang mereka tinggali? Bahkan tidak setengah besar istana Zaoming. Baiklah. Aku tinggal di sini dulu. He Zhaoyan, dasar wanita jalang. Beraninya kau pulang. Kamu ibu mertua yang jahat itu? Apakah aku harus memberitahu wanita jahat sepertimu saat pulang ke rumah sendiri? Kemarin malam kamu memukul putraku ya. Ku hajar kau. Ah, Memang aku yang pukul. Kenapa? Ibu, kamu baik-baik saja? He Zhaoyan, kamu gila. Beraninya kamu memukul ibuku. Kakak Bibi adalah senior. Bagaimana bisa kamu memukulnya? aku tidak mau hidup lagi. Mana arta dan nada. Mana menantu yang memukul ibu mertuanya? Jingchen, kamu harus segera bercerai. Ya ampun. Ibu, akhir-akhir ini emosinya tidak stabil, jangan ganggu dia. Kau cepat bercerai dengannya. Kalau dia berbuat salah, aku akan mengajarinya. Kalau dia tidak berubah, aku akan pukul dia sampai dia berubah. Tapi soal perceraian lupakan saja. Aduh. Beberapa tahun lalu, kita hampir bangkrut dan Zhaoyan yang menyelamatkan perusahaan dengan semua uangnya. Kita tidak bisa biarkan orang berpikir. Kita tidak tahu berterima kasih. Aduh. Ada makanan dan minuman. Jauh lebih bahagia daripada hidupku yang dulu. Zhaoyan juga cukup malang. Dia tidak bisa menikmati semua ini. Zhaoyan, sebagai istri CEO Grup Fu, kau harus lebih menjaga penampilanmu. Lihat Zhaoxi. Di acara-acara seperti ini, dia selalu tahu cara bersikap. Kamu suka gaya yang seperti itu?
Aduh, Kamu, Masih suka? kenapa kamu jadi sangat tidak masuk akal? Aku tidak peduli. Aku memang selalu sombong seperti ini. Zauxi, kamu baik-baik saja? tidak siapa-siapa. Ziu, hari ini di sini kau harus bersikap baik. Ya ampun, bukankah keluarga Yi dan Fu selalu bermusuhan? Kenapa Tuan Yi ada di sini? Kudengar mereka sedang bersaing memperebutkan sebidang tanah. Jangan-jangan dia datang untuk cari informasi. Yi Huaizi? Dia ngapain di sini? Nyonya Fu sangat ingin menyenangkan hati Tuan Yi, ya? Ku dengar dulu dia mengejar-ngejar Pak Fu dan menjeratnya selama bertahun-tahun sampai dia memberikan warisannya untuk membantu keluarga Fu melewati krisis. Lalu Pak Fu berbaik hati menerimanya sebagai istri. Sekarang pasti melihat Pak Yi begitu tampan dan berbakat, dia ingin mengulang trik yang sama. Dia tidak pernah tertarik pada wanita. Kau lihat saja, dia pasti akan gagal. Nona He, bagaimana? Apakah mereka mempersulitmu tadi malam? Aku tidak menyangka kamu cukup setia, kawan. Kamu datang untukku? Tenang, tidak ada yang berani menyakitiku. Nona He, tenagamu masih begitu kuat. Maaf, tenagaku tidak terkendali. Kakak cantik. Kau anak tadi malam itu, ya? Kamu baik-baik saja? Dia adalah keponakanku, namanya Yi Ziu. Kakak cantik. Kenapa kamu bisa terbang? Kamu salah lihat. Kemarin aku menangkapmu, aku tidak bisa terbang. Bagaimana dia bisa menangkapnya dari ketinggian seperti itu? Kenapa Tuan Yi tersenyum seperti itu padanya? Dia tidak pernah menyukai wanita, kan? Kenapa mereka berbincang dengan begitu senang? Benar, anak kecil itu juga aneh. Dulu dia selalu mengusir wanita yang mendekati pamannya. Kenapa hari ini dia begitu tertarik padanya? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku datang untuk menemui Nona He. Zhaoyan adalah istriku. Tak perlu kau khawatirkan. Dia adalah penyelamatku. Jika kau bisa memperlakukannya dengan baik, aku tentu tidak perlu khawatir. Apa yang istimewa dari He Zhaoyan yang jalang itu? Yi Huaizi dan Jing Chen malah tertarik padanya. Tenang, setelah dia tidur dengan pria tua, aku tak percaya mereka masih menginginkan wanita yang sudah kotor itu. He Zhaoyan, tunggu saja reputasimu hancur. Mau minum sesuatu, Nyonya? Baiklah. Terima kasih. Aduh. Maaf, aku minta maaf. Saya antar untuk membersihkannya. Begila. Kenapa aku merasa sangat panas? Kau bersihkan dulu di sini. Aku akan ambilkan baju bersih untukmu. Baik, cepatlah. Panas banget. Bagaimana Zhaoyan di keluargamu akhir-akhir ini? Apakah dia penurut? Dia jadi sangat memberontak. Aku sudah memperlakukannya dengan tulus dan mencoba memperbaiki kesalahannya dengan niat baik. Tapi dia selalu menentangku dalam segala hal. Dia sudah mengikutimu sejak kecil dan menyukaimu lebih dari 10 tahun. Dia paling patuh padamu. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan khawatir, nanti kalau ada waktu akan kuhukum dia dengan baik. Hanya saja grup He akan melakukan putaran pendanaan baru. Kerjasama kita seharusnya segera dimulai. Lihat, kapan kontrak ini bisa ditandatangani. Kemana lagi Zhaoyan pergi? Semoga dia tidak membuat masalah lagi untukku. Aku baru lihat dia pergi ke kamar mandi. Mungkin sebentar lagi kembali. Sudah berapa lama dia pergi? Sekitar 20 menit. Aku akan mencarinya. Moral orang zaman sekarang makin buruk.
Bagaimana bisa berani melakukan hal seperti itu di kamar mandi? Kamu juga sudah dengar, wanita itu mendesah keras, seolah takut tidak didengar orang. Waktu aku keluar, kulihat orang yang masuk mungkin Nyonya Fu. Pelankan suaramu, Tuan Fu ada di sini. Mungkin dia sedang selingkuh. Mungkin dia sedang selingkuh. Tadi kalian bilang, siapa yang ada di kamar mandi? Seperti Pak Nyonya Fu. Tunggu. Kak Jingchen. Mereka pasti salah. Pasti bukan kakak. Dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia selingkuh di belakangmu? Cepat bawa aku ke sana. Baik, lewat sini. Ayo. Paman, mereka mau pergi kemana? Kita akan melihat pertunjukan. Kalian sedang mencari aku? Bajuku kotor. Aku ganti baju di ruang ganti. Kenapa semua orang mencariku? Aduh, Bibi. Bagaimana bisa kamu lakukan ini di siang bolong? Memalukan sekali. Ternyata itu adalah Nyonya He. Betapa putus asanya dia. Dia bahkan berani berselingkuh di acara pesta. Diam, ini pasti salah paham. Kalian dengarkan penjelasanku. Apa yang kalian lihat bukanlah yang sebenarnya terjadi. Orang sialan inilah yang menjebakku. Kamu masih membela diri. Apa yang terjadi, Zaoyan? Aku tidak tahu. Kak Jingchen, biarkan aku menjelaskan. Pasti ada salah paham. Ibuku tidak seperti itu. Pasti ada orang sengaja menjebaknya. Jangan khawatir, aku akan menyelidikinya sampai jelas. Zauxi, ku bawa kau ke rumah sakit. Sialan. Kenapa efeknya tidak hilang? Aku akan mencari pria tampan untuk lakukan kultivasi ganda. Nona He, apakah kamu baik-baik saja? Pria yang sangat tampan. Apa kamu mau lakukan kultivasi ganda bersamaku? Nona He, ada apa denganmu? Ternyata kamu. Apakah kamu dibius orang? Kuantar kau ke rumah sakit. Tuan Putri Peri. Kalau gitu istirahat dulu sebentar, aku mau masak. Oke, bagus, bagus. Tuan Putri Peri. Aku mau ambil kucingku. Oke, aku tunggu ya. Pergilah. Ya. Presiden Lopez. Bisa masak. Dia pria idaman untuk rumah tangga. Kamu bisa bikin salto ke belakang? Tuan Putri Peri, omku bukan cuma gajinya gede tapi juga jago banget waktu masak, keren kan? Iya, keren banget. Terus mau nggak kamu nikah sama omku? Hah? Dasar anak nakal, kamu ngomong apa sih? Masa aku bisa nikah sama om kamu? Kan beda generasi. Kenapa enggak? Apa kamu masih suka sama pria jahat itu? Aku nggak suka, tapi aku juga nggak bisa nikah sama om kamu. Sayang, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Cuci tangan dulu lalu makan. Ayo. Wah, banyak banget makanannya. Ah?
Aku nggak sengaja, itu kucing yang bikin berantakan. Ya sudah. Ayo kita makan. Ya, terima kasih atas keramahannya. Aku mau masuk. Tunggu, Isabel. Aku tidak sengaja melihatnya. Dan semoga bisa membantu kamu. Selain itu, aku sudah kirim videonya ke HP-mu. Benar juga. Terima kasih banyak. Isabel Gomez, akhirnya kamu pulang. Aku sudah telepon kamu berkali-kali, kenapa nggak diangkat? Kenapa kamu lagi sama dia lagi? Jangan-jangan cuma buat balas dendam ke aku. Kamu pakai dia buat bikin aku kesel. Bikin kamu kesel? Jangan sok penting, kamu sama sekali nggak penting buat aku. Sudah terlambat pergi sana. Baik. Tuan Lopez, belakangan ini Isabel lagi marah sama aku. Dia sama kamu cuman buat narik perhatian aku aja. Dia nggak bakal cerai sama aku. Jauh-jauh dari dia. Karena kamu begitu yakin. Ya aku akan perhatikan. Kamu. Aku nggak nyangka sebagai presiden Lopez Group kamu tertarik sama istri orang lain. Nah, baru sekarang kamu tahu itu istri kamu sendiri. Kamu yang mukul dan sakiti dia dan sekarang kamu buat keributan di depan aku. Kalau kamu laki-laki beneran, seharusnya perlakukan dia lebih baik. Urusan kami bukan urusan kamu. Jangan khawatir. Sebentar lagi itu bukan urusan rumah tangga lagi. Kamu. Wah, pada nungguin aku di sini semua? Bu, mungkin lebih baik kita tinggalkan saja. Karena penyakitnya. Aku butuh Isabel memberiku darah. Kalau tidak, dia tidak akan marah. Kita hanya minta sedikit darahnya. Kita tidak meminta nyawanya. Dan dia bahkan mau membunuhmu. Di keluarga Perez, kita tidak bisa mentolerir menantu perempuan yang begitu jahat. Karena semua sudah ada di sini. Aku tidak perlu mencari kalian satu persatu. Isabel, beraninya kau kembali? Kau orang yang tidak tahu sopan santun, tidak punya ibu yang mengajarimu. Hari ini kami akan mengajarimu cara bersikap. Sujud. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Apa yang mau kau lakukan? Isabel, kau masih belum menyesal? Sejak ibumu meninggal, lihat bagaimana kau telah berubah. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana ibuku meninggal? Bukankah kau yang bersekongkol dengan selingkuhanmu dan merebut rumah serta harta ibuku, lalu membunuhnya? Aku ayahmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Sejak hari kau membawa mereka ke rumah, kau sudah tidak layak menjadi ayah dari Isabel Gomez. Kakak, bagaimana bisa kau memukul ayah? Kau tidak terkendali. Hari ini kau bisa memukul ayahmu, besok mau memukul ibu mertuamu. Anak durhaka. Sekarang kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan berani memukul kami. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ibumu. Pukul dia kuat-kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menyesal. Kalau kita maafkan dia sekarang, di masa depan siapa tahu dia mungkin tidak menyukaimu dan ingin membunuhmu. Kurang ajar. Hari ini aku akan membunuhmu. Cambuk itu harusnya mengenaimu di wajah. Kalau wajahnya rusak, Jaime, tidak akan ada yang mau padanya. Lebih baik bunuh saja dia. Kalau dia mati, tidak akan ada yang bisa bersaing dengan Elena untuk mendapatkan pria itu. Kaso. Jaime, kamu baik-baik saja. Dia menyakitimu.
Kau, penyihir beraninya kau memukul anakku. Jaime, hari ini juga kau harus menyelesaikannya. Kalau tidak, dia akan mengira dirinya pemilik dunia. Isabel, aku paham kalau kau memukulku, tapi mereka adalah orang yang lebih tua. Setiap kali kau bicara mulutmu membuatku jijik. Isabel, kau. Diam juga kau. Isabel, sudah selesai? Dulu aku hanya berpikir kau tak punya sopan santun. Mereka mencoba mengajarimu rasa hormat dan kesopanan. Tapi tak pernah kusangka kau begitu keras kepala berlutut. Kalau kau tak berlutut hari ini, aku akan memukulmu sampai kau melakukannya. Ini adalah apa yang biasa kau pakai untuk menyakiti Isabel, benar kan? Apa yang akan kau lakukan? Isabel, apa yang kau lakukan padaku? Pukulan ini karena pengkhianatanmu. Isabelita menggunakan warisan ibunya untuk menyelamatkan keluargamu, Perez. Tapi kau mengkhianatinya dan meninggalkannya. Baena? Kenapa? Berani-beraninya kau pukul anakku. Aku akan membunuhmu. Mama. Pukulan ini karena tidak tahu membedakan yang benar. Isabelita adalah istrimu, tapi kau tidak pernah memberinya sedikit pun kepercayaan. Isabel, kau gila. Pukulan ini karena kau buta dan kejam. Karena seorang wanita yang manipulatif, kau menyakiti istrimu yang sah. Pada akhirnya, semua yang kau lakukan pada Isabelita akan kukembalikan padamu hari ini. Isabel, kau benar-benar gila. Isabel, maafkan aku. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak meminta Jaime membantuku, apalagi menegakkan keadilan untukku. Pukul aku jika kau mau. Tapi aku hampir saja melupakanmu. Waktu itu kau bilang, aku yang menyebabkan pemerkosaanmu. Ya Isabel, aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak bisa. Kau masih belum mengakuinya. Aku punya sesuatu yang ingin kau lihat dengan matamu sendiri. Saat Jaime tiba, langsung saja bertindak melawanku dan juga katakan bahwa Isabel yang mengirim kalian. Kau bilang aku menodai kehormatanmu. Kalau begitu, lihat baik-baik apa yang terjadi. Saat Jaime tiba, langsung serang saja aku. Dan juga, katakan itu Isabel yang mengirim kalian. Tidak, itu tidak benar, itu palsu. Jaime, kau harus percaya padaku. Ini aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Sial, jangan kira bahwa video palsu akan membuat kami percaya padamu. Berlutut dan minta maaf, atau aku akan buat Jaime menceraikanmu. Isabelita, aku tidak bisa bunuh mereka langsung. Sayang sekali. Perceraian juga tidak apa-apa. Aku jengkel melihat mereka. Jangan khawatir, apa yang menjadi milikmu akan ku-handle untuk mengambilnya kembali semuanya. Kau takut? Sudah kuduga kau tidak mau cerai dari Jaime. Berlutut dan minta maaf. Mari kita cerai. Kau setuju dengan perceraian? Apa? Kau mau cerai dariku? Isabel, kamu ngomong apa sih? Kamu serius mau cerai sama aku? Gue bukan cuma mau cerai sama lu, gue juga mau lu hancur. Dan balikin semua yang Isabelita kasih dulu. Jaime barang-barang keluarga. Perez, gimana bisa kita kasih? Cerai? Boleh aja. Tapi jangan mimpi mau bawa 1 sen pun dari keluarga kita. Kamu pergi dengan tangan kosong. Pergi tanpa apa-apa? Gimana kalau lo yang makan tamparan? Isabel, kamu mau ngapain dengan semua ini? Kamu mukulin kita tanpa alasan, itu satu hal. Terus pakai alasan cerai buat nakutin gue, iya. Nakutin? Tunggu aja apa gue cuma nakutin doang.
Dan kalian udah numpang lama banget di rumah dan perusahaan Isabelita. Udah waktunya balikin. Gue capek. Kalian lanjutin aja dramanya. Gue mau istirahat dulu. Jaime lihat tuh dia kayak gimana. Jelasin video ini. Kamu yang jebak Isabel? Enggak, bukan gue. Pasti itu Isabel pakai teknologi buat fitnahin gue sengaja. Udah cukup. Semuanya pergi. Kalau nggak ada hal penting, jangan datang lagi. Pria jahat, aku akan gambarmu seperti babi. Juan, kenapa kamu belum tidur? Paman, pria ini memperlakukan dengan sangat buruk pada Nona Peri. Kenapa dia suka orang seperti itu? Kamu harus bawa pulang Nona Peri itu. Siapa bilang dia suka dia? Nona Peri melakukannya untuk menghukum orang jahat. Mengerti? Benarkah? Iya. Kalau gitu Paman semakin harus bawa pulang Nona Peri. Aku janji padamu. Saat dia bercerai, aku akan lakukan semua yang mungkin. Sempurna. Kamu benar-benar mau cerai sama dia? Kalau aku nggak cepat-cepat cerai, aku takut bakal bikin dia jadi bubur. Terus kamu mau ngapain? Kalau aku nggak bunuh, dia nggak pantas jadi pendiri sekolah kita. Nggak separah itu juga kan? Aku tahu bunuh orang itu ilegal. Jadi aku akan buat dia. Aku akan buat dia kembaliin yang jadi hakku. Buat dia jadi pengemis di jalanan. Kalau mau, aku bisa bantu kamu. Tuan Lopez, jadi gagal di waktu semalam buat kalian menunggu. Tidak apa-apa. Ini pengacara Hernandez spesialisasi dalam kasus perceraian. Aku yakin dia bisa dapatkan keuntungan maksimal untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Aku mau angkat telepon dulu, lanjutkan bicara kalian. Nona Gomez bisa ceritakan situasi spesifikmu? Maaf bukan maksudku. Tuan gimana kalau Tuan lepas ke mejanya kita tukeran kontak, nanti aku kirim untuk dicuci kilat? Tidak perlu. Ini kartu asistenku. Hubungi dia dan bayar pakaiannya. Tuan pakai baju basah kayaknya nggak nyaman. Lebih baik lepas saja. Tidak perlu. Elena Gomez ya. Aku bukan Jaime Perez Trikmun nggak mempan padaku. Bayar. Gimana pembicaraannya? Nggak bagus. Aku nggak bisa bikin pria itu mengemis nggak ada gunanya. Lebih baik kita buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Dia mau Tuan Perez keluar tanpa dapat apa-apa, tapi bukti melawannya nggak cukup. Lagi pula, harta yang dia bawa akan dianggap sebagai harta bersama menurut hukum, mengambilnya kembali sepenuhnya akan sulit. Mengerti. Terima kasih. Kalau begitu, gimana kalau kita bikin grup Perez bangkrut? Bangkrut? Bisa bikin aku jadi pengemis? Kalau kamu mau, aku dengan senang hati akan membantumu. Isabel, kenapa semua orang ada di sisimu? Tunggu saja. Aku akan bikin kamu kehilangan segalanya. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Bukan apa-apa. Baiklah, aku masuk dulu. Nona Gomez. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Juan.
Bisakah kamu datang merayakannya bersama? Tentu. Bagus, sampai jumpa nanti. Ya. Ibu, Jaime itu sangat baik. Tapi kakakku tidak menghargainya. Bahkan dia diam-diam bertemu dengan pria lain. Kalau aku tidak akan pernah membiarkan Jaime menderita penghinaan seperti itu. Pelan anaknya melacur itu selingkuh darimu. Isabel sialan itu, pantasan dia berangkat pagi dan pulang malam. Ternyata dia punya kencan rahasia dengan pria lain. Jaime, aku tidak ingin merusak hubungan kalian berdua. Tapi aku melihat Tuan Lopez bertingkah mesra dengan adikku. Aku tidak ingin kamu terus tertipu. Dia tidak akan mengkhianatiku. Kalian belakangan ini sudah keterlaluan, tuh dia. Dan dia ingin menggunakan pria lain untuk memprovokasiku dan menarik perhatianku. Jaime, kamu masih buta. Dia menipumu. Ibu yang lain tidak tahu, tapi ibu tahu. Saat perusahaan hampir bangkrut, dialah yang memberikan semua hartanya untuk menyelamatkannya. Dan waktu itu aku hampir kecelakaan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendorongku keluar. Dia sangat mencintaiku sampai rela memberikan nyawanya untuk buku. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada orang lain? Jadi jangan lagi menyebutkan hal-hal yang tidak berdasar. Sepertinya, hanya dengan melihat kalian berdua bersama, diranjang, baru kamu percaya. Bukannya kita akan merayakan ulang tahun Juan? Kenapa kita datang ke hotel? Dia bersikeras mengatur semuanya sendiri, bahkan meminjam asistenku. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia anak kecil tapi punya ide aneh. Ayo. Kencan rahasia lagi diam-diam dari Jaime dan lagi pula memesan suite untuk pasangan. Mari kita lihat bagaimana kamu membela diri kali ini. Jaime, Isabel pergi ke hotel dengan Tuan Lopez. Ayo ke Hotel Lujo. Kejutan! Selamat datang, Nona Peri, di pesta ulang tahunku. Nak, kamu mau buat pesta ulang tahun atau kencan? Wah, hari ini ulang tahunku, jadi semua harus nurut apa yang aku bilang. Paman. Nona Peri. Bisa kasih aku adik perempuan? Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Kalau pamanku yang melahirkan, aku bisa bantu. Kamu yakin? Jaime, aku benar-benar nggak bisa terus nutupin ini darimu. Dulu cuma makan malam sama cowok lain. Tapi kali ini masuk ke hotel sama cowok lain. Mustahil. Isabel sangat mencintaiku. Nggak mungkin cinta cowok lain. Ayo kita cerai. Aku lihat dengan mataku sendiri kalau mereka masuk bareng. Isabel cuma lagi kesel sama aku belakangan ini. Dia nggak akan khianatin aku. Aduh, aku nggak bohong sama kamu. Mereka ada di kamar ini, mungkin udah tidur bareng. Udah. Isabel cuma cinta aku. Nggak mau lihat cowok lain. Gimana mungkin dia bisa sama cowok lain? Kamu aja.
Jaime, sudah kubilang padamu bahwa dia tidur dengan pria lain. Tingkah laku macam apa ini? Apa yang kalian berdua orang jahat lakukan di sini? Kalian tidak boleh mengganggu Nona Peri dan pamanku. Minggir. Isabel. Apa yang kalian lakukan? Sudah kukatakan padamu. Mereka menipumu di belakangmu. Jaime, sekarang kau percaya padaku? Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak menyangka kau begitu tidak bermoral. Katakan padaku, berapa lama kau menipuku dengan pria ini? Kau sudah sampai di sini secepat ini? Kalau ku bilang sebelumnya itu kecelakaan, kalian tidak akan percaya padaku. Tapi sekarang ini nyata. Sungguh disayangkan kami tidak ketahuan di ranjang. Jaime, lihat dia. Masih melakukan ini di hadapanmu. Tuan Perez, kamu masih belum bisa melihat kenyataan Nona Gomez ingin bercerai darimu. Kenapa kamu masih terus mengganggunya? Isabel, bukannya dulu kamu bilang orang yang paling kamu cintai adalah aku? Kenapa kamu melakukan ini sekarang? Kamu sangat mengecewakanku. Aku lebih mencintaimu, kamu bahkan tidak mau melihat dirimu sendiri di cermin kamar mandi. Ah, kamu pikir kamu siapa? Isabel, anggur itu kamu yang bawa, kan? Aku bahkan tidak perlu menyelidikinya. Kamu sendiri yang datang. Tunggu. Ada apa? Anggur ini ada yang aneh. Kenapa? Pasti bukan Juan. Tidak ada yang berani main-main di hadapanku? Mari kita rayakan ulang tahunnya dulu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan? Tidak apa-apa. Setelah kamu habiskan semua anggurnya, kamu akan tahu. Tidak. sudah Isabel. Kau mengkhianatiku di belakangku, sekarang kau mau menyalahkan Elena? Sudah nggak tahan lagi. Aku cuma membalas apa yang dia lakukan padaku, apa yang mereka utang pada Isabel, belum semuanya kubuat mereka bayar. Bangsat. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Jaime, aku merasa sangat tidak enak, tolong bantu aku. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Isabel, soal pengkhianatanmu akan kubicarakan denganmu nanti. Tuan Putri Peri, apa aku membuat masalah lagi? Enggak, kamu malah memberiku kesempatan untuk menyelesaikan urusan dengan mereka bukan masalah. Jadi kamu dan pamanku masih bisa memberiku adik perempuan? Pamanmu dan aku cuma teman. Nggak bisa memberimu adik perempuan. Kalau begitu, Tuan Putri Peri masih suka sama pria jahat itu? Aku nggak suka pria jahat itu. Tapi aku juga nggak bisa bersama pamanmu. Hari ini sudah sangat malam. Ulang tahunmu hampir selesai. Aku duluan ya. Cuma teman? Apa kita cuma teman? Teman-teman, bisa ciuman kayak yang kita lakukan. Barusan? Aku cuma melakukannya buat gangguin kalian. Jangan dianggap serius. Aku akan tunggu sampai kamu cerai. Aku nggak perlu kamu tungguin. Singkatnya, hubungan kita cuma hubungan bisnis. Aku nggak ngerti bisnis. Aku mau kamu bantu aku untuk menjatuhkan grup Perez. Kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, aku bisa bunuh mereka. Itu akan jauh lebih mudah. Soal hal lainnya, nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena aku udah hidup 300 tahun, nggak mau pacaran sama anak muda kayak kalian. Nggak ada alasannya. Tuan Lopez, kalau kamu nggak bisa cuma jadi temanku,
Ya jangan hubungi aku lagi. Dah. Paman, Nona Peri itu udah nggak mau sama kita lagi. Jaime, kamu harus percaya sama aku. Botol anggur itu disiapin sama mereka. Mereka tahu kita mau nangkep mereka, makanya mereka pasang perangkap buat aku. Perutku agak nggak enak. Bisa kamu antarkan anggurnya? Ke kamar 1701? Kalau gitu jelasin. Kenapa kamu muncul di hotel lebih awal? Kenapa kamu pakai seragam pelayan? Kenapa kamu kirim anggur ke mereka? Jaime, dengarkan penjelasanku. Aku bukan aku yang melakukannya, aku. Elena, aku memperlakukanmu dengan baik hanya karena kamu adiknya Isabel. Kamu sudah banyak menderita sejak kecil. Tapi kalau kamu terus ikut campur dalam hubunganku dengan Isabel, jangan salahkan aku karena kejam. Ah, Jaime. Yang kulakukan itu hanya supaya kamu bisa melihat wajah aslinya. Dia beberapa kali kencan diam-diam dengan Diego. Aku tidak punya bukti, makanya aku ambil langkah ini. Jaime, kan kamu lihat dia dan Diego bahkan sedang menggoda di depanmu, itu bukan perbuatanku. Isabel, sudah mengkhianatimu. Aku akan urus sendiri. Jangan ikut campur lagi. Istirahatlah yang cukup. Isabel bajingan, kau menjebak aku. Aku nggak ngerti bisnis. Kalau aku sudah ambil alih perusahaan ibunya Isabelita, gimana aku mau mengelolanya? Tuan Lopez, kalau kamu nggak bisa jadi temanku saja, jangan hubungi aku lagi. Dah. Jangan-jangan aku terlalu kejam sama dia hari ini? Tapi, siapa yang suruh dia peduli sama aku, si tua ini? Kalau aku nggak kejam sama dia, kalau dia beneran mau sama aku? Kesalnya. Pengacara sudah menyiapkan perjanjian. Perceraian sesuai permintaanmu. Datang ambil besok. Nggak usah semuanya kamu urus sendiri. Kamu bikin perkataanku hari ini kayak aku bukan manusia. Hari ini pengacara tidak datang. Dia ada urusan hari ini. Dia minta aku bawa ini. Baik. Perceraian tidak akan membuatmu bangkrut. Tapi aku bisa. Kamu. Isabel, meski kita cuma teman, kalau kamu butuh aku akan selalu ada di sini. Waktu itu aku tidak bermaksud mengatakan hal-hal yang keras. Cuman aku merasa kita tidak cocok. Dan lebih baik jadi teman. Baiklah, terserah kamu. Aku senang kamu berpikir begitu. Aku akan cari Jaime untuk tanda tangan. Tuan Perez Diego sudah menekan kita akhir-akhir ini. Kalau terus begini, pendanaan akan putus dengan cepat. Aku khawatir. Diego itu, karena Isabel, bisa sampai sejauh ini. Pertama, bila hubungi investor lain. Saat dana berikutnya tiba, kurasa dia tidak bisa membalikan keadaan. Mengerti. Tuan Perez, istri Anda akhir-akhir ini sering bersama Diego. Jangan-jangan dia... Tidak mungkin. Isabel sudah mencintaiku lebih dari 10 tahun. Mana mungkin berubah begitu mudah? Saat dia lelah berulah, dia akan datang minta maaf padaku. Anda benar. Anda dan istri tumbuh bersama lagi pula. Dalam keseharian dia selalu menempatkan Anda di pusat perhatian. Tidak mungkin dia. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tuan Perez.
Nona Gomez sudah datang. Isabel, aku tahu kamu akan datang minta maaf. Jaime, aku bawa makanan untukmu. Kamu datang buat apa? Jaime, terakhir kali aku salah. Jadi kali ini aku sengaja datang buat minta maaf sama kamu. Yang harus minta maaf bukan aku. Aduh, aku juga mau minta maaf sama Isabel. Tapi kamu tahu kan aku nggak pernah suka sama dia? Jadi, Jaime bisa nggak kamu ngomongin hal baik tentang aku di depan kakak aku, Neng Babuk itu? Oke? Niat kamu bagus sih. Tapi jangan nanti kamu jadi melawan Isabel, oke? Aku nggak akan. Jaime, coba ini. Ini sup yang aku masak sendiri. Coba, terus bilang suka apa nggak. Elena, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Begitu kamu sama Jaime udah melakukan semuanya, nggak mungkin dia nggak mau nikah sama kamu. Jaime, gimana? Semua ini aku lakukan buat kamu. Minum lagi. Ini perusahaan Jaime. Isabel, tenang. Sebentar lagi aku bikin bangkrut. Orang-orang yang nyakitin kamu akan aku buat membayar harganya. Bapak jawab kembali pondok. Halo, cari siapa? Aku mau ketemu Jaime Perez. Ada janji? Enggak, Oh, maaf. Kita perlu tanya dulu, siapa nama Anda? Isabel Gomez. Oke, tunggu sebentar. Asisten Fuentes. Ada orang namanya Isabel Gomez dan mau ketemu Pak Perez. Isabel Gomez, itu istri presiden. Suruh masuk. Oke. Bang, maaf, aku nggak tahu kalau Anda istri presiden. Tolong ikut aku. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Apa yang terjadi denganku? Jaime, mungkin kamu sudah bekerja terlalu keras, makanya kamu merasa tidak enak badan? Mau ku bantu pindah ke sofa untuk istirahat sebentar? Tidak usah. Biar aku bantu kamu. Nyonya, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kakak Anda juga ada di sini. Elena, dia datang untuk apa? Sekarang saya akan melaporkannya. Tidak perlu. Saya akan menemuinya sendiri. Ini istri presiden? Siapa wanita yang masuk tadi? Dia putri kedua keluarga Gomez, adik dari istri presiden. Sang adik diam-diam datang menemui kakak iparnya. Jangan-jangan dia ingin menggoda presiden. Ayo kita lihat. Ayo. Cepat. Bersih banget ya, sampai-sampai tidur bareng di kasur. Isabel, gimana kamu bisa sampai sini? Isabel, biar gue jelasin. Jaime, ngapain juga mau jelasin? Lagi pula kan sebentar lagi kalian bakal cerai. Pergi sana. Hah? Isabel, dia yang gerak aku. Gue nggak peduli, gue nggak ambil pusing. Tapi rekaman ini, bukti yang jelas banget. Perjanjian cerai, harus diubah. Kalian lanjutin aja. Kalau ada waktu, datang aja buat tanda tangan. Isabel, jangan pergi. Istri datang buat ungkap perselingkuhan. Pak Presiden biasanya kan terhormat banget. Nggak nyangka, sampai selingkuh sama adik iparnya sendiri. Waduh, nyelonong ke pernikahan kakaknya, jadi selingkuhan. Benar-benar nggak tahu malu. Kalian semua pada nggak mau kerja ya, pergi kerja. Diego, udah dapat buktinya. Soal perselingkuhan Jaime. Aku sudah mengubah perjanjian cerainya. Soal video ini, aku tidak akan membiarkan Jaime mendapatkan kembali posisinya. Setelah perceraian mereka, aku akan menjatuhkan keluarga Perez. Jadi kamu tidak perlu menanggung hutangnya. Bagus, aku hanya ingin melihatnya bangkrut dan kehilangan tempat tinggal. Mereka bisa meminta apa saja dariku. Dengan begini, ini juga balas dendam untuk Isabelita. Isabel, Hah? kamu begitu mencintai Jaime. Dan sekarang dia memperlakukanmu seperti ini. Tidak sakit hati sama sekali. Isabel yang dulu, yang mencintainya, sudah mati karena dia. Aku hanya sedang membalas dendam untuknya. Jangan bahas ini lagi. Aku ingin minta tolong padamu.
Batas waktunya sudah habis. Apa yang kalian tunggu untuk pergi? Anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kamu berniat mengusirku dari rumah? Sudah kujelaskan dengan jelas hari itu. Sepertinya masih belum melakukan apa-apa. Tidak apa-apa. Aku bawa orang untuk membantu kalian. Cukup. Isabel, jangan kira karena kamu mengusir kami, aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Aku akan segera menikah dengan Jaime. Aku akan memiliki segalanya saat itu. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Begitulah cara kalian menangani hal-hal. Mengapa kalian belum membuang apa yang seharusnya? Hei, Isabel, tunggu saja untuk ditinggalkan. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Isabelita, sudah kukembalikan semua yang seharusnya milikmu. Jangan khawatir tentang perusahaan. Dalam beberapa hari ini, aku akan mencarikanmu seorang manajer yang baik untuk membantumu. Kamu hanya perlu melihat keuntungan. Terima kasih banyak. Presiden Grup Perez Edela tertangkap berzina oleh istrinya. Selingkuhannya adalah anak kedua keluarga Gomez, Elena Gomez. Dikatakan bahwa ibu Elena juga adalah seorang selingkuhan. Sialan. Tuan Perez. Mengapa kalian belum berhasil menenangkan skandal? Tuan Perez, seseorang sedang memperburuk situasi tidak bisa ditenangkan segera. Selain itu, saham telah turun drastis, kehilangan miliaran dalam satu malam. Semua direktur sedang menunggu penjelasan. Ketika mereka menerima dividenku, aku tidak melihat mereka begitu khawatir. Dan ini adalah apa yang Nyonya minta padaku agar Anda menandatangani. Isabel, aku tahu kau ada di rumah. Buka pintu, Isabel. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah tanda tangani surat cerai? Isabel, bisakah kita bicara? Selain urusan cerai, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Isabel, itu hanya kecelakaan. Elena memberiku obat, makanya aku melakukan hal-hal itu. Yang paling kucintai selalu adalah kau. Bagaimana kau berani mengatakan itu? Tidak malukah kau? Aku tahu itu salahku. Tapi kau juga dekat dengan Diego. Jangan saling menyalahkan lagi. Aku berjanji padamu, hanya kau yang akan kucintai. Kau benar-benar berantakan. Isabel pasti buta sampai menyukaimu. Tanda tangani perjanjian itu sekarang. Aku tak mau main curang. Isabel, aku... Tanda tangan. Isabel, aku... Isabel, aku tidak akan cerai ya. Kenapa? Kalau kau sangat mencintaiku, bagaimana bisa kau tinggalkan aku? Mulai sekarang, Isabel tak ada hubungannya lagi denganmu. Kalau kau ganggu dia lagi, aku tak akan maafkan kau. Pergi. Isabel. Kau yang menipu Isabel. Semua ini salahmu. Kamu yang menipu Isabel. Semua ini salahmu. Apa perlu aku ingatkan? Apa yang kamu lakukan sendiri? Karena seorang wanita yang penuh perhitungan kau menghina istrimu berkali-kali. Bukankah seharusnya Isabel bercerai darimu? Semua orang akan melakukannya. Kecuali Isabel. Kamu memanfaatkannya. Isabel sangat mencintaiku. Begitu amarahnya mereda, pasti dia akan memaafkanku. Isabel, aku tidak akan menyerah padamu. Aduh. Dia sudah tanda tangani surat cerainya? Ya, sudah. Jadi sekarang kau sudah bebas? Ya. Ada apa? Kamu tidak senang? Bukan itu. Aku merasa Isabelita tidak pantas mendapatkannya.
Jangan berpikir seperti itu. Kamu sudah bercerai. Setidaknya kamu menghindari kerugian lebih besar. Sekarang kamu bisa memulai dari awal lagi. Ya. Isabel, Hah? setelah ulang tahun, Juan selalu ingin bertemu denganmu. Dia takut kamu masih marah, makanya dia tidak menghubungimu. Dia ingin tahu kalau akhir pekan ini kamu ada waktu. Kalau ada, kita bisa pergi bersama Juan. Tentu kalau tidak nyaman buatmu. Tidak apa-apa. Tentu kenapa tidak? Kebetulan aku ingin bertemu Juan. Bagus. Nanti aku jemput kamu. Oke. Ibu, aku tahu yang kulakukan tidak benar. Tapi, aku sangat mencintai Jaime. Hari itu semua orang melihatnya. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana menghadapi orang-orang. Cantik, betapa tidak adilnya bagimu. Aku selalu ingin Jaime bercerai dari Isabel. Jangan khawatir, kali ini apapun yang terjadi, aku akan membuat Jaime bercerai dan segera menikahimu. Tapi bagaimana kalau Jaime tidak mau? Dia tidak berani. Dengan dukunganku padamu, dia tidak punya pilihan. Ibu, Anda sangat baik hati. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Anda seperti ibuku sendiri. Baik, baik. Ibu, ada telepon masuk. Elena, keluarga Perez bangkrut. Apa? Mereka bangkrut? Betul, semua orang membicarakannya. Kita harus bagaimana? Mereka bangkrut? Bagaimana mungkin? Elena, ada apa? Kamu bicara apa dengan itu? Keluarga mereka sudah bangkrut. Hei, Elena, pasti ada kesalahpahaman. Jaime akan segera pulang. Tunggu sebentar lagi. Mengapa aku harus menunggu seorang pria miskin yang bangkrut? Elena, jangan pergi. Bukannya kamu bilang mencintai Jaime? Sekarang dia tidak punya apa-apa. Siapa yang mencintainya? Orang tua bodoh. Lepaskan aku. Hei. Jaime. Mama, apa yang terjadi? Aku antar kamu ke rumah sakit. Mama, kamu sudah bangun. Ada bagian lain yang sakit. Siapa yang melakukan ini padamu? Betapa malangnya keluarga kita. Jaime, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menerima Elena. Merusak pernikahanmu. Jaime, dulu Isabel merawat dengan sangat baik seluruh keluarga. Tapi aku bodoh. Aku mengusirnya dan sekarang kita kehilangan dia. Mama, Isabel sudah bercerai dariku. Tapi jangan khawatir, dia masih mencintaiku. Saat dia sudah tenang, aku akan mendapatkan dia kembali. Baik? Baik. Pastikan untuk mendapatkan dia kembali. Nona Peri, kamu tidak akan lagi berbicara denganku selamanya? Tebak siapa aku? Valeria, sudah cukup bercanda. Tolong aku. Bagaimana caranya agar Nona Peri memaafkanku? Nona Peri bilang kalau kamu menciumnya, dia akan memaafkanmu. Nona Peri, kamu di sini. Nona Peri, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, makanya aku datang menemuimu. Kamu sudah tidak marah lagi? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Bagus sekali. Kalau begitu, bolehkah kalian berkencan denganku? Tentu saja, aku tidak ada acara hari ini. Baik, aku akan mengambil mobil.
Hema, Nah, mau yang mana? mau yang ini. Berapa harganya? Nona Peri, terakhir kali kamu terbang lebih tinggi dari balon. Kamu bisa terbang? Tentu saja, aku bisa terbang dan melakukan apa saja. Mau coba? Hehe, nggak usah. Aku sayang nyawaku. Aku mau coba. Beneran? Bang, kita di sana, Bang. Pegang, pegang. Lagi. Santai, nggak apa-apa. Hei. Mau ngapain? Kalau ada yang rusak, kamu yang bayar. Oke. Kamu berhasil, kamu hebat banget, Nona. Ambil. Ayo. Serang ini, cepetan. Hahaha. Santai, sekali lagi. Aduh, oke. Istirahat dulu sebentar, aku mau beli air. Aku mau es krim. Baiklah, aku belikan. Gimana? Hari ini senang nggak, Gi? Iya, aku senang. Nona Peri, Ya? kamu masih benci sama pamanku? Enggak, aku nggak benci. Kenapa bilang gitu? Soalnya setelah kalian bertengkar, Diego kelihatan sedih banget. Sebenarnya Diego itu sangat miskin. Waktu aku masih kecil, para penjahat itu membunuh orang tuaku. Diego yang menangani para penjahat itu dan membesarkanku sendirian. Nona Peri, Diego benar-benar mencintaimu. Dia sedih sepanjang malam hari itu, Nona Peri. Kenapa kamu tidak mau bersama dengannya? Juan, aku. Sebenarnya, aku adalah seorang peri dan para peri tidak boleh jatuh cinta. Jadi kita tidak bisa bersama. Dan kalau nanti kamu boleh jatuh cinta, bisakah kamu memilih Diego dulu? Tentu, Bersumpah. aku bersumpah. Kalian ngomongin apa? Kami tidak akan memberitahumu, ini rahasia antara kami berdua. Hari ini terima kasih banyak sudah menemani Juan. Sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini. Sama-sama kalian sudah banyak membantuku, ini yang harus kulakukan. Kenapa? Isabel. Kenapa pada akhirnya aku tidak punya apa-apa? Dan kamu tetap tenang-tenang saja? Pergi sana. Hati-hati. Kamu gila. Kenapa kamu menyelamatkanku? Diego, apa kabar? Apa kabar? Ada yang sakit? Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak butuh diselamatkan. Aku lihat mobil itu hampir menabrakmu. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Baiklah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Untungnya tidak parah. Jaga dirimu baik-baik hari-hari ini. Hindari basah. Terima kasih. Diego sakit banget, aku tiup lu kamu. Jangan lakukan ini lagi. Kalian tidak seperti aku. Aku tidak akan melukai diriku sendiri. Kalau terjadi lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Aku tidak ingin kamu terluka. Kamu keras kepala sekali. Kamu cuma bawa masalah buat aku. Kalau lain kali, aku akan melindungimu dengan cara lain. Tanpa bikin masalah buat kamu.
Di usiaku ini perlu perlindunganmu. Aku selalu melindungi orang lain. Kalau kamu mau, aku bisa terus melindungimu. Aku tidak butuh itu. Lebih baik kamu istirahat. Aku akan cari tahu siapa yang menabrakmu. Jangan khawatir. Tidak perlu. Itu Elena. Kalau dia tetap di jalannya, aku tidak akan diam saja. Isabel. Isabel benar-benar kamu. Bagaimana kamu tahu kalau ibu sakit? Kamu selalu tahu segala hal yang terjadi pada kami. Aku tahu kamu suka sama aku. Jangan marah. Kita berbaikan ya. Apa urusanku kalau ibumu sakit? Sialan. Isabel, aku tahu kamu cuma bicara begitu. Kalau tidak, kamu nggak akan ada di sini, kan? Urusanmu apa? Pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Isabel. Hei, apakah Anda keluarga Yolanda? Ayo tanda tangani di sini. Baik, aku datang. Isabel, aku akan membuatmu memaafkanku. Elena, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Hari ini aku nggak bisa lepas dari Isabel, si Jalang itu. Kenapa dia masih hidup tenang-tenang aja? Tapi Jaime melaporkanmu dan polisi sedang mencarimu. Pasti si Jalang itu juga sedang mencarimu. Tidak. Kita harus melakukan sesuatu. Sekarang kita harus bagaimana? Kita nggak punya uang. Apa kita mau nunggu ditangkap? Tentu saja enggak. Sekarang kita harus berjuang sendiri. Baik. Kalau ayah? Orang tua itu nggak punya keberuntungan tapi punya penyakit. Dia nggak tahan tinggal di sini setiap hari sakit. Kayaknya mau mati aja. Jangan khawatir soal dia. Kita jadi berkurang satu masalah. Baik. Kalau gitu, istirahat yang cukup ya. Aku pulang dulu. Hei. Luar sudah sangat malam. Kenapa? Nggak tinggal di sini aja? Hah? Maksudku, aku mau minta Lina siapkan kamar lain buat kamu. Nggak usah. Mending kamu istirahat. Kak Peri, mau tidur sama aku malam ini? Nanti aku bacain cerita. Aku kan sudah dewasa. Nggak butuh cerita. Tapi Diego kan lagi terluka, butuh ditemenin. Kan ada banyak pelayan. Nggak perlu aku yang jagain. Diego nggak suka kalau diurusin mereka. Kak Peri, tinggal aja sini. Dasar kamu nakal. Selalu yang paling pintar. Kalau gitu, malam ini aku tidur sama Juan. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya. Putri Sofia dan Jack akhirnya mengalahkan monster jahat, mengembalikan kedamaian di kerajaan, dan hidup bahagia bersama. Kak Peri, kenapa Putri Sofia dan Jack bisa bersama setelah mengalahkan monsternya? Kamu sama Diego juga udah menang dari orang jahat, kenapa nggak bisa bersama? Yang lain kan punya mama papa. Aku juga mau kamu sama Diego jadi mama papa aku. Kenapa kita nggak bisa bersama? Nona Gomez, kalau kamu terus menyakiti dia, kamu bisa masuk penjara. Kamu baik-baik aja? Cakep banget cowoknya. Mau nggak nginep sama aku? Antara teman juga bisa. Cium gini? Kan? Tuan Lopez, kalau kamu nggak bisa, jadi teman aja. Pepuatiku, papuits. Mending kita nggak usah kontak lagi. Ya. Awas. Itu apa? Yang namanya jatuh cinta? Melihat dengan seksama.
Diego memang cukup tampan. Benar-benar akan menolaknya, dia bahkan bukan keluarga, tapi dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Tidak adil kalau tidak membalas, tapi aku... Isabel, Hah? tidurmu semalam bagaimana? Juan tidak mengganggumu? Ah, baik, sangat baik. Juan sangat penurut. Baguslah. Kamu bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Tidak perlu, aku mau pulang ke rumah untuk ganti baju. Aku ada urusan. Ini karena Elena. Orang-orangku sudah mencarinya. Hati-hati beberapa hari ini. Aku khawatir dia akan mencoba hal lain. Semoga dia datang mencariku. Isabel, kamu sudah pulang. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah semalam? Aku menunggumu sepanjang malam. Jaime Perez, sudah kuperingatkan kamu. Kalau kamu muncul lagi di hadapanku, aku akan membunuhmu. Isabel, aku tahu kamu masih marah. Tapi semua yang kulakukan adalah kesalahan Elena, karena itu aku melakukan kesalahan itu. Tapi selalu aku menginginkan yang terbaik untukmu. Percayalah padaku, beri aku kesempatan lagi. Aku janji aku tidak akan terlibat lagi dengan Elena. Ya, kembalilah padaku. Sampai sekarang, masih percaya kalau semua adalah kesalahan Elena? Jaime, apa yang kamu lakukan pada Isabel 1000 kali lebih buruk dari yang dilakukan Elena. Kamulah yang membunuh Isabel. Tidak mungkin. Bukan aku yang membunuh Isabel. Bukan aku yang membunuh Isabel. Bukan aku. Mereka mencariku di seluruh dunia, tapi mereka tak menyangka kalau aku bersembunyi di sini, kan? Isabel wanita sialan. Kau berani menantangku? Pada akhirnya, bukankah kau jatuh ke tanganku? Kali ini, aku akan bermain denganmu dengan benar. Mama aku berhasil. Sekarang juga aku akan membawa wanita sialan ini. Hei, siapa yang suruh ikat aku? Isabel, kita bertemu lagi. Lama sekali tak jumpa. Ada apa? Baru beberapa hari kok kau sudah berantakan begini. Diam! Sialan! Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi Nyonya Perez. Aku seharusnya sudah memiliki segalanya. Dan tidak seperti sekarang menjadi seperti tikus bersembunyi ke sana kemari. Aduh, ya sayang sekali. Tapi sekarang kau masih bisa jadi nyonya. Ah, aku lupa. Jaime Perez sudah bangkrut. Kau mencoba membunuh nenek itu, hampir saja kau ambil nyawanya. Dan sekarang kau sedang dicari. Diam! Sialan kau! Aku hanya bilang yang sebenarnya, kau tak perlu bereaksi seperti itu. Atau jangan-jangan setelah semua yang kau lakukan semuanya sia-sia? Kalau memang sia-sia, kau akan segera mengetahuinya. Kalau kau bicara lagi, aku akan biarkan kau mati di sini. Diego, Isabel ada di tanganku. Kalau mau dia tetap hidup, bawakan $5 juta tunai. Dan atur kita keluar dari negara ini. Kalau enggak, bersiaplah terima mayatnya. Baiklah, aku terima. Tapi kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku akan bikin kamu menderita sampai mati. Bawa beberapa orang sekarang. Aku nggak akan biarkan siapapun sakiti dia. Belum ada yang berani main-main sama aku. Isabel kau, sialan. Kemampuan apa yang kau punya? Diego Lopez dan Jaime Perez, mereka seperti anjing yang mengejarmu. Tentu saja karena aku suka mereka. Sialan. Elena, apa yang kau lakukan?
Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kau gila atau apa? Mama, aku tidak tahu tanganku dikendalikan. Sialan, apa yang kau lakukan pada kami? Kalian berdua gila di sini. Bagaimana aku bisa tahu? Isabel, jangan kira karena Diego membawa uang aku akan melepasmu. Kukatakan padamu ketika aku dapatkan uangnya, aku akan membakar tempat ini. Hari ini kau akan mati. Isabel, bersiaplah untuk mati hari ini. Wah, Elena. Orang sialan sepertimu. Seharusnya tidak hidup selama ini. Bukan urusanmu mengkritikku. Bagaimana bisa? Gimana caranya? Kau monster. Gimana mungkin aku jadi monster? Aku ini Isabel Gomez. Aku datang buat balas dendam sama kalian. Tuan Lopez, Nona Gomez sudah di sini. Isabel, apa kabar? Kamu terluka? Kamu membuatku sangat ketakutan. Maaf, aku terlambat. Aku baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa mereka jadi gila sudah kubiarkan mereka pingsan. Baguslah aku yang akan menanganinya. Aduh, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Isabel, maafkan aku. Aku minta maaf. Elena, aku memperlakukanmu dengan tulus. Kita tidak punya dendam. Kenapa kamu mau melakukan ini padaku? Kenapa? Di sini sangat dingin. Elena, ikutilah aku ke neraka. Aku udah minta maaf. Jangan bunuh aku. Isabel, lebih baik kamu istirahat dulu. Baik, terima kasih untuk semuanya hari ini. Pulang saja sekarang. Isabel. Kamu bukan Isabel yang dulu, kan? Apa katamu? Isabel yang dulu dia pemalu dan penakut. Dia percaya pada Jaime dan mencintainya secara membabi buta. Jadi kamu bukan dia, kan? Mungkinkah mereka mendorongku terlalu jauh sampai aku tak tahan lagi? Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku suka Isabel yang sekarang. Aku tahu. Kamu tidak ingin perasaanku melampaui pertemanan. Aku juga ingin menjadi temanmu. Tapi aku sadar aku tidak bisa. Aku suka kamu. Aku cinta kamu. Kalau begitu, Isabel, aku ingin menemanimu seumur hidup. Dan tak akan pernah mengkhianatimu. Jika suatu hari aku melakukan kesalahan, katakan padaku dan aku akan memperbaikinya. Aku akan memperbaiki sampai kamu puas. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Isabel, aku tahu sekarang mungkin kamu belum menerimaku, tapi aku rela menunggu. Jika suatu hari kamu ingin jatuh cinta atau menikah, bisakah kamu mempertimbangkanku dulu? Aduh, sungguh menyebalkan. Aku sebagai kultivator lembah hijau dengan usia lebih dari 300 tahun. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada pemuda yang belum matang seperti ini? Besok, aku akan membunuhnya.
sehingga tak ada yang bisa mengganggu jalanku. Nona Peri, selamatkan pamanku. Pamanku dalam masalah. Kamu bilang apa? Mereka yang membunuh orang tuaku sedang menyebabkan masalah pada pamanku. Dia hampir mati. Cepat selamatkan dia. Aku sudah ke sana. Diego. Apa kabar? Sudah ku selesaikan. Aku baik-baik saja. Kamu terluka parah dan bilang kamu baik-baik saja? Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu keluar pakai piyama? Kamu sangat khawatir padaku, kan? Diam. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku tinggalkan kamu di sini. Kamu akan melakukannya? Isabel. Sebenarnya. Diego. Kalau kamu terus-terusan ngeliatin aku cabut mata kamu. Isabel. Kamu juga sayang sama aku, kan? Diam aja. Malam itu kamu keluar pakai piyama. Kayaknya kamu khawatir tentang aku. Kamu. Isabel. Jadilah pacarku. Hidup ini benar-benar singkat. Aku nggak mau terus-terusan buang-buang waktu. Gimana kalau hidupku lebih panjang daripada hidupmu? Gimana kalau setelah 100 tahun? Aku masih terlihat sama seperti sekarang? Kalau gitu aku akan pakai hidupku yang pendek ini buat jagain kamu. Omongan manis. Kak, kamu terima? Isabel. Aku akan buktikan dengan seluruh hidupku. Aku cinta kamu. Akhirnya kamu keluar dari rumah sakit. Kalau kamu balik lagi buat dirawat, aku nggak akan jagain kamu. Isabel. Jangan pukul aku. Isabel adalah istriku. Akulah yang paling mencintai Isabel. Kematian Isabel adalah kesalahanku. Tidak, itu bukan salahku. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikannya. Isabel, pulanglah sama aku, kembalilah sama aku. Mari kita menikah lagi, Isabel. Dia gila. Sepertinya iya. Tidak apa-apa. Itu akibat berbuat jahat. Kamu benar, ayo kita pergi. Diego, aku punya rahasia. Rahasia apa? Ceritakan padaku. Apa sih yang tidak boleh aku tahu? Diego, Nona Peri itu membohongimu. Dia sangat khawatir saat kamu terluka. Saat kamu sedang dioperasi, dia meneteskan air mata diam-diam. Benarkah? Nakal banget sih. Siapa yang nangis? Kamulah yang nangis kayak anak kucing dan akulah yang menghiburmu. Karena aku sayang paman, makanya aku nangis. Nona Peri, kamu tidak jujur. Bahkan sampai menangis. Jangan-jangan karena kamu cinta sama aku? Mana ada, siapa yang cinta sama kamu? Jangan sok banget. Tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak mencintaiku, aku akan mencintaimu. Cemburu banget. Paman, aku juga mau. Pergi main sana. Jangan ganggu kalau orang dewasa lagi ngobrol. Bagaimanapun juga kita sudah menyelesaikan semuanya. Dan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu. Semoga saja. Ayo kita pergi pulang. Ayo. Isabel.